Saudara-saudari yang terkasih umat paroki Santo Yosef, pada saat ini kita telah memasuki novena Santo Yusuf yang kedua, yang diambil dari surat Apostolik Patris Corde dengan hati seorang bapa dari Bapa Suci Paus Fransiskus pada peringatan 150 tahun pemakluman Santo Yosef sebagai pelindung gereja semesta. Sekarang kita akan memasuki tema kedua, seorang bapak yang lembut dan penuh kasih. Tujuan kita mendalami tema ini agar kita semakin memahami dan menyadari bahwa Santo Yosef merupakan teladan seorang bapak yang lembut dan penuh kasih. Bukan dengan kesempurnaan manusiawi belaka Allah berkarya, namun kita diajar untuk menerima kelemahan kita dengan kelembutan yang mendalam. Dia juga dapat bekerja melalui ketakutan kita, kerapuhan, serta kelemahan kita. Dalam tema ini, bacaan Injil yang dipilih adalah Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Saudara-saudari yang terkasih, marilah terlebih dahulu kita dengarkan sebuah lagu. Terpujilah Yesus, Putera Allah yang dipercayakan padamu. Santo Yusuf pelindung gereja semesta, lindungi keluarga kami dalam damai dan rahmat ilahi, dan dampingilah kami saat ajal nanti. Amin. Amin. Setelah kita mendengarkan lagu dengan tema Santo Yosef, Salam Yusuf, marilah kita awali pendalaman ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Mari saudara-saudariku, kita hening sejenak, kita bersatu dalam doa. Salam penjaga Sang Penebus, mempelai Santa Perawan Maria. Kepadamu Allah mempercayakan putranya yang tunggal. Di dalam dirimu Maria menaruh kepercayaannya. Bersamamu Kristus menjadi manusia. Santo Yosef, kepada kami juga perlihatkanlah dirimu seorang bapa dan bimbing kami di jalan kehidupan. Perolehkan bagi kami rahmat, belas kasih, dan keberanian, serta lindungi kami dari setiap kejahatan. Amin. Saudara-saudari yang terkasih,
Santo Yosef pada kenyataannya secara nyata mengungkapkan kebapaannya dengan mempersembahkan dirinya dalam kasih. Kasih yang menempatkan untuk melayani Mesias yang tumbuh hingga dewasa di rumahnya. Tulis Paus Fransiskus mengutip pendahulunya Santo Paulus ke-6. Di dalam dia, Yesus melihat kasih Allah yang lembut, yang membantu kita menerima kelemahan kita, karena melalui dan terlepas dari ketakutan kita, kerapuhan kita, dan kelemahan kita, sebagian besar rencana ilahi terwujud. Hanya kasih yang lembut yang akan menyelamatkan kita dari jerat sang penuduh. Tegas Paus Fransiskus. Dan dengan menjumpai belas kasih Allah, khususnya dalam sakramen rekonsiliasi, kita mengalami kebenaran dan kelembutannya, karena kita tahu bahwa kebenaran Allah tidak menghukum kita, melainkan menyambut, merangkul, menopang, dan mengampuni kita. Berdasarkan pada teks dan perikop Injil, salah satunya ialah teks Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Marilah kita merefleksikan dan merenungkan tema Santo Yusuf, seorang bapak yang lembut dan penuh kasih. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari, mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawaban yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapakah kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakan kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih umat paroki Santo Yosef, setelah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan kitab suci,
Di sana kita melihat bahwa pada umumnya orang menyukai kejadian atau peristiwa yang menggembirakan hati sesuai dengan harapan mereka daripada peristiwa yang menyedihkan atau tidak sesuai dengan harapan. Peristiwa atau kejadian yang menyenangkan hati akan menjadi kenangan yang ingin dan sering diingat daripada kejadian yang menyedihkan. Bila seseorang harus merenungkan sebuah peristiwa, ia lebih suka merenungkan peristiwa yang menyenangkan. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52 mengisahkan tentang Yesus yang diketemukan di dalam bait Allah. Pada waktu Yesus berumur 12 tahun, Yusuf dan Maria mengajak Yesus untuk pergi ke Yerusalem pada saat Paskah di bait Allah. Dalam perjalanan pulang kembali ke Nazaret, rupanya Yesus tidak ada dalam rombongan. Tentu saja sebagai orang tua yang mengasihi anaknya, Yusuf dan Maria merasa sangat khawatir dan cemas. Peristiwa Yesus tinggal di Yerusalem bukan menunjukkan kecerobohan Yusuf dan Maria sebagai orang tua. Justru Yusuf dan Maria adalah orang tua yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada Yesus agar terlibat dalam rombongan mereka. Kepercayaan dari orang tuanya inilah yang memungkinkan Yesus untuk tetap tinggal di Yerusalem. Peristiwa ini menunjukkan kepada kita betapa Yusuf dan Maria sangat menyayangi Yesus. Sebagai orang tua yang berdedikasi, mereka kembali ke Yerusalem dan mencari Yesus dengan rasa khawatir dan cemas. Demi mencari Yesus, mereka meninggalkan kenyamanan perjalanan dan menempuh perjalanan panjang. Mencari seorang anak di ibu kota Yerusalem yang besar seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Tetapi akhirnya mereka menemukan Yesus. Ia ada di tengah-tengah para guru Taurat di bait Allah, berdiskusi dan memberi jawaban. Setelah menemukan Yesus, Maria bertanya, mengapa dia tidak pulang bersama mereka? Jawab Yesus sangat mencengangkan hati mereka. Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Lukas bab 2 ayat 49. Maria tidak mengerti jawabannya dan sang bunda menyimpannya di dalam hatinya. Bagaimana dengan Yusuf? Dari sifat Yusuf yang tulus hati dan juga dari kenyataan bahwa Yesus seorang anak berumur 12 tahun yang mampu berdiskusi dengan orang dewasa, bahkan orang dewasa itu adalah para alim ulama, pemuka agama Yahudi. Dari kenyataan bahwa Yesus lebih memilih untuk terlibat dengan urusan Bapaknya, dinyatakannya dalam jawabannya bahwa ia harus berada di rumah Bapaknya, menunjukkan bahwa Yusuf tidak hanya mengajarkan Yesus tentang hukum Taurat secara teknis, tetapi Yusuf telah mengajarkan dasar dan inti hukum Taurat itu sendiri, yakni mengasihi Allah di atas segala-galanya. Dalam didikan Yusuf, Yesus menjadi pribadi yang sangat mengasihi Allah dan manusia. Santo Yusuf
menjadi contoh bagi kita untuk mencintai Allah serta mengasihi sesama demi Allah. Para orang tua, terutama ayah, hendaknya mengajar anak-anak mereka dengan memberi contoh melalui teladan dan kesaksian hidup. Peristiwa Yesus diketemukan dalam bait Allah bukanlah peristiwa yang menyedihkan, namun peristiwa yang menggembirakan. Lihat peristiwa gembira yang kelima dalam doa Rosario. Suatu hal yang paling menarik dari pribadi Santo Yusuf adalah keheningannya. Kitab suci tidak mencatat sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Tentu hal ini bukanlah kebetulan belaka. Kembali Santo Yohanes Paulus II dalam permenungannya menulis, aura keheningan yang sama yang melingkupi segala hal lainnya mengenai Yusuf juga menyelubungi pekerjaannya sebagai seorang tukang kayu di rumah Nazaret. Namun demikian, keheningan itu adalah keheningan yang menyingkapkan dengan suatu cara yang istimewa gambaran batinnya. Injil berbicara semata-mata mengenai apa yang Yusuf lakukan. Namun demikian, apa yang dibicarakan Injil membuat kita menemukan dalam tindakan-tindakannya yang terselubung dalam keheningan suatu aura kontemplasi yang mendalam. Yusuf berhubungan setiap hari dengan misteri yang telah berabad-abad tersembunyi dan yang tinggal di bawah atap rumahnya. Saudara-saudari yang terkasih, setelah mendengar pengarahan, baiklah kita juga mendengarkan kutipan dokumen pembacaan dari surat apostolik Patris Corde dengan hati seorang bapa, artikel 2, seorang bapa yang lembut dan penuh kasih. Yusuf melihat Yesus bertumbuh dari hari ke hari, bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Lukas bab 2 ayat 52. Seperti dilakukan Tuhan kepada Israel, demikian juga Yusuf mengajarnya berjalan. Dengan memegang tangannya, baginya ia seperti seorang ayah yang mengangkat seorang anak ke pipinya, dengan membungkuk kepadanya untuk memberinya makan. Hosea bab 11 ayat 3-4. Yesus melihat kelemah lembutan Allah pada Yusuf. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur bab 103 ayat 13. Yusuf tentu saja telah mendengarkan gema di sinagoga selama doa Mazmur bahwa Allah Israel adalah Allah kelembutan, yang baik pada setiap orang dan yang penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Mazmur bab 145 ayat 9. Sejarah keselamatan terpenuhi dalam harapan melawan semua harapan. Roma bab 4 ayat 18. Melalui kelemahan kita, terlalu sering kita berpikir bahwa Allah hanya mengandalkan bagian diri kita yang baik dan berhasil. Sementara pada kenyataannya, kebanyakan rencananya terpenuhi dalam kelemahan kita. Dan meskipun seperti itu adanya, maka inilah yang membuat Santo Paulus mengatakan,
dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengecoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawaban Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia padamu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. 2 Korintus bab 12 ayat 7-9. Jika ini adalah prospek tata keselamatan, kita harus belajar menerima kelemahan kita dengan kelembutan mendalam. Si jahat menyebabkan kita memandang kerapuhan kita dengan penilaian negatif, sementara Roh meneranginya dengan kelembutan. Kelemah lembutan adalah cara terbaik untuk menyentuh apa yang rapuh dalam diri kita. Jari yang menunjuk dan penilaian yang digunakan kepada orang lain seringkali menjadi tanda ketidakmampuan untuk menerima kelemahan-kelemahan dalam diri kita sendiri. Kerapuhan kita, hanya kelembutan akan menyelamatkan kita dari perbuatan pendakwa. Wahyu bab 12 ayat 10. Itulah sebabnya penting menjumpai belas kasih Allah, terutama dalam sakramen rekonsiliasi, di mana kita memperoleh pengalaman kebenaran dan kelemah lembutan. Secara paradoks, meskipun si jahat dapat mengatakan kepada kita kebenaran, tetapi itu dilakukannya hanya untuk menghukum kita. Namun demikian, kita tahu bahwa kebenaran yang datang dari Allah tidak menghukum kita, tetapi menerima kita, mendukung kita, dan mengampuni kita. Kebenaran selalu menghadirkan dirinya kepada kita sebagai Bapa yang penuh kerahiman, seperti dalam perumpamaan Yesus. Injil Lukas bab 15 ayat 11-32. Datang untuk menjumpai kita, memulihkan martabat kita, membuat kita kembali berdiri tegak dan bersukacita bagi kita. Dengan motivasi bahwa sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali. Ayat 24. Bahkan melalui kecemasan Yusuf, terjadilah kehendak Allah. Sejarahnya, rencananya. Yusuf mengajar kita bahwa memiliki iman kepada Tuhan juga mencakup kepercayaan bahwa Dia juga dapat bekerja melalui ketakutan kita, kerapuhan kita, dan kelemahan kita. Dan itu mengajarkan kita bahwa di tengah prahara kehidupan, kita tidak boleh takut untuk menyerahkan kemudi perahu kita kepada Allah. Terkadang kita hanya ingin mengontrol segalanya, tetapi Dia selalu memiliki gambaran yang lebih besar. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah kita mendengarkan pembacaan kutipan dokumen dari surat apostolis Patris Corde dengan hati seorang bapa, artikel 2, seorang bapa yang lembut dan penuh kasih, maka mari kita dalami
surat apostolik tersebut pada tema yang kedua. Yang pertama, bagaimana karakter seorang bapak yang digambarkan dalam figur Bapak Yusuf. 2. Cukupkah pengabdian seorang ayah hanya mencari nafkah? Jelaskan. Yang ketiga, jelaskan maksud dari dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ada dalam 2 Korintus bab 12 ayat 7 sampai dengan 9. 4. Apa yang dibutuhkan ketika prahara kehidupan terjadi dalam hidup kita? Demikianlah pendalaman kita tema yang kedua, Novena Santo Yosef. Maka marilah kita kembali hening, berdoa, mohon berkat Tuhan dalam menjalani kehidupan kita. Semoga teladan Bapak Yosef selalu menyertai kita dan selalu menyemangati kita menempuh hidup ini. Marilah kita berdoa. Doa perlindungan bagi gereja dan keluarga. Santo Yosef, kami berlindung padamu dalam kesusahan kami, dan sesudah memohon pertolongan mempelaimu yang tersuci, dengan penuh harapan kami mohon bantuanmu juga. Kami mohon dengan rendah hati, pandanglah dengan rela warisan yang diperoleh Yesus Kristus dengan darahnya, dan tolonglah kami dalam kesukaran kami dengan bantuanmu yang ajaib. Hal ini kami mohon kepadamu demi kasih sayang yang menghubungkan dikau dengan Bunda Allah, perawan yang tak bernoda, dan demi cinta kepadamu yang mesra terhadap Yesus. Ya pemelihara setia keluarga kudus, lindungilah anak-anak pilihan Yesus Kristus. Ya Bapa pengasih, jauhkanlah kami dari segala kesesatan dan perbuatan jahat. Ya pelindung yang agung, dengan murah hati bantulah kami dari dalam surga dalam perjuangan melawan kuasa kegelapan. Maka sebagaimana dahulu engkau telah meluputkan kanak-kanak Yesus dari bahaya maut yang teramat besar, demikian pula sekarang ini pertahankanlah gereja Allah yang kudus terhadap serangan musuh dan segala macam rintangan. Sudilah senantiasa melindungi kami masing-masing supaya menurut teladanmu dan ditunjang bantuanmu kami dapat hidup suci, mati bahagia, dan memperoleh sukacita kekal di dalam surga. Amin. Mari kita persatukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.